Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li kafatil ummah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim Baitul Muharram, malam hari ini saya kedatangan tamu Ustaz Hasan Kosasi. Beliau mubalek selebritis, mubalek selebgram. Beliau ini alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang spesialis dakwahnya merangkul para artis, beberapa artis yang sudah ikut, diantaranya artis yang paling menjadi favorit ibu-ibu namanya Kiwil. Oh, kirain ibu paling senang sama Kiwil. Dia habis dari perjalanan dari mana? Di Soka, hampir kemari. Beliau ini masih bujangan. Jadi bisik-bisik sama saya mau nyari istri di sini, barangkali ada yang punya, nanti didaftarkan ke saya. Nanti saya timbang-timbang cocoknya buat Mas Nur apa buat Ustaz Hasan. Iya, tergantung kualitas. Kalau kualitasnya tinggi ya buat saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumuhi amin. Ada yang belum dikitab ya? Lupa. Kitab cuma 7.500. Kalau memang lupa ya nggak kebeli meskipun murah. Apa saya yang beli sampai talangin gitu? Salah. Saya akan talangi nanti sampai yang beli gitu. Lah iya, masa ya saya yang talangi, saya yang ngajar ngaji, kalau nggak aman. Malam ini kita lanjutkan. Kemarin pertemuan yang terakhir kita baru sampai ke bab halal haram. Kebetulan saya sendiri juga lupa bahwa kitabnya Ustaz Geri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Faslun, bermula inilah pasal. Karena permintaannya saya terjemahkan secara pesantren Jakarta, maka saya terjemahkan secara pesantren Jakarta. Faslun, bermula inilah pasal fil wudu'i, di dalam menerangkan tentang seputar wudu, wassalati, dan sholat. Jadi kita memasuki pasal tentang wudu dan sholat. Qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi Muhammad alaihi, atas tetap kanjeng Nabi Muhammad apa as-sholatu, rahmat ta'lim, wassalamu, dan keselamatan. Ya Ali, wahai Ali. Ini kalau saya menyebutnya ya Ali, wahai Ali, bukan saya suruh ada, tapi saya membaca sebagaimana kanjeng Nabi menyampaikan wasiatnya kepada Sayyidina Ali. Jadi saya akan menyebutkan ya Ali, wahai Sayyidina Ali. Kalau saya sebutkan ya Ali, wahai Sayyidina Ali, berarti saya versi diri saya sendiri. Karena saya mengalih bahasakan sabda kanjeng Nabi, maka saya baca apa adanya.
Ya Ali wahai Ali, istaqsi isbaghal wudu, berusahalah untuk menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu bagaimana maksudnya? Orang kalau wudu itu hanya sekedar sah, maka wudunya tidak sempurna, tapi sah. Contoh, nggak pakai cuci tangan dulu, nggak pakai memasukkan air ke dalam hidung dulu, nggak pakai kumur-kumur dulu, langsung tangan ambil air, langsung wajah sambil niat sampai ke kaki. Itu wudhu secara ringkas, tapi bukan wudhu yang sempurna. Di sini dianjurkan, hai Ali, ya Ali wahai Ali, istaqsi isbaghal wudu'i, berusaha kamu untuk sempurnakan wudu. Fa innahu, karena sesungguhnya isbaghal wudu'i itu satrul imani, sebagian dari iman. Jadi orang itu kalau wudunya sempurna, sama juga melebihi dari sekedar bersuci, melebihi dari sekedar syarat rukunnya wudu, tapi juga bersih. Ada dalam sebuah hadis yang lain, an-nadhafatu minal iman. Meskipun ada sebagian yang berpendapat bukan hadis, tetapi lebih banyak orang-orang yang bermadzhab Imam Syafi'i menganggap bahwa an-nadhafatu minal iman itu adalah hadis. Soal itu tergantung mau ikut mazhab siapa. Ya Ali wahai Ali, istaqsi isbaghal wudu'i, sempurnakanlah olehmu akan sempurnanya wudu. Wudu itu kalau sempurna Pak, insya Allah kita akan terhindar dari pandemi, akan terhindar dari COVID-19, akan terhindar dari virus. Virus bukan hanya COVID-19, banyak virus di dalam diri kita, apalagi yang biasa ngupil, kayak yang tukang ngupil, itu sangat berisiko terkena virus. Dan kalau virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, ketika direpit pasti reaktif, meskipun itu hanya virus flu biasa. Jadi kalau kena rapid kok reaktif, jangan langsung galau, jangan langsung galau. Jadi kalau seperti itu, maka sebenarnya memasukkan air ke dalam hidung kita itu, kalau kita yakini airnya itu bersih, itu bisa melenyapkan virus. Tentu dalam hal kasus Corona 19 ini berbeda. Ini anaknya siapa? Ampun, gak ada takutnya, tetap ya. Kalau COVID-19 ini berbagai macam. Kalau saya pribadi, saya ini kalau dalam kondisi tertentu, apa kelelahan, karena saya ini kan belusukan kemana-mana, sebenarnya bukan karena nggak takut. Itu kayaknya ibunya itu. Itu ibunya itu. Dek. Ini siapa namanya yang baju putih? Nah, yang itu buku itu duluan. Saya nggak ngerasa lahirin masalahnya. Jadi hidung kita, mulut kita yang paling sensitif hidung. Makanya saya itu kalau dalam kondisi di perjalanan di mana saya mulai ada merasa dalam diri saya ada virus yang kemudian bangkit bersih, saya ambil alkohol, ini produksi alumni Pondok Pesantren Nasriyah. Sama sih kayak hand sanitizer yang lain, taruh di kuping ini, masukkan ke hidung, bersihkan kayak gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya virus itu begitu masuk ke hidung
badan kita secara imunitas melawan, tetapi tidak langsung bisa keluar. Karena itu kalau dalam kondisi kita dalam perjalanan bahwa seperti ini susah masukkan air ke hidung, seperti ini kalau digelitik masukkan, tapi harus bersih, benar-benar terkumpul semuanya. Insya Allah sembuh. Tuh. Yang kedua, kalau dalam kondisi di rumah atau sampai kita berada di kamar mandi, masukkan air ke hidung. Sekarang mungkin cek, keluarkan sambil dikeprekin gitu, set. Insya Allah sembuh. Yang ketiga, kalau sampai kuat air matang, taruh sambil tiduran. Minum dari hidung, dari dua sisi. Pertama sakit, tapi kalau sudah biasa nggak sakit. Insya Allah sehat. Paling tidak minyak kayu putih lah sedikit. Tapi tetap aja berusaha untuk tidak mobil. Itu saya ingetin sekali lagi, jangan mobil. Ini kadang-kadang dibilangnya jangan mobil sekarang, kan ada orang mobil lagi. Kalau sakit ya. Ya Ali, wahai Ali, istaksi isbahul wudu'i, sempurnakan, berusaha untuk menyempurnakan wudu. Siapa kamu? Fa'innahu, maka sesungguhnya menyempurnakan wudu itu satrul imani, sebagian dari iman. Fa'idha tawaddukta, fa'idha maka apabila fa'idha tawaddukta, maka apabila berwudu siapa engkau, fala tusrif, maka jangan berlebihan. Israf, fala tusrif, maka janganlah berlebihan siapa engkau fil ma'i, di dalam menggunakan air. Yang merasa sudah wudhunya di masjid, buang air, israf, nggak boleh. Bahkan kalau kamu sudah dengar qomat, kok di kamar mandi ngantri yang wudhu panjang, maka tidak disunahkan untuk menyela-nyelai. Kenapa? Karena yang di belakang sudah banyak antrian. Sengaja lama-lama, apalagi yang punya penyakit sak gitu ya. Bismillah berkali-kali. Kalau teman-teman yang begitu tepak pantatnya, nanti insya Allah hilang. Sama saya juga punya teman sama ustaz ngimamin, Pak. Kalau ngimamin, imamnya dia kerok ustaz. Kita makmumnya sudah usolli Allah, tepaknya matanya kok abad. Kalau sampai punya penyakit syak, punya penyakit ragu-ragu, sholatnya pakai mazhab Imam Maliki. Imam Maliki kan nggak mesti bareng. Niat sholat, Allahu Akbar, yang penting ketika niat di dalam hati, mau sholat zuhur 4 rakaat karena Allah adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu selesai. Kalau bagi Imam Syafi'i kan harus bareng, Allahu Akbar. Wudu juga begitu. Niat wudu, bismillahirrahmanirrahim, saya niat wudu. Itu kalau Imam Maliki itu. Kalau Imam Syafi'i kan pas bareng, Rasulullah. Tapi kalau yang tidak ragu dan berbagai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang meninggal itu langsung begitu, kok nggak baca apa-apa. Nah, jadi protes, boleh jadi dia mengatakan Imam Maliki. Betul. Tapi tadi melihat beda, dia langsung protes. Lihat beda, langsung protes. Padahal belum tentu salah. Karena kita ini yang namanya belajar fikih tentu hasil ijtihad para ulama. Ulama ahli ijtihad itu ratusan ribu, tapi yang muktabarah yang kita kenal dalam kitab Fatahul Arba'ah, mazhab yang kita kenal ada 4. Siapa aja? Yang paling tua dulu, yang paling tua. Coba. 5. Coba. Imam Abu Hanifah di dalam mazhab namanya mazhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik dalam mazhab namanya Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i dalam mazhab namanya Imam Syafi'i juga. Yang keempat
Ahmad bin Hanbal atau dalam mazhab namanya Hambali. Sejauh mengambil 4 mazhab ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah bermazhab dengan selain 4 mazhab ini tidak boleh? Itu hak masing-masing. Tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Apakah mazhab tersebut boleh kita ikuti atau tidak? Main pula. Masa mau neneng sama apa? Oh masker. Izin ya, mohon maaf. Saya itu jarang ketemu sama anak. Jadi kalau ketemu anak nggak bisa marah. Nggak bisa marah saya. Jangankan sama anak, sama emaknya nggak bisa marah ya. Bahasa begitu amat ya. Wa idza tawaddalta, maka apabila berwudu siapa engkau fala tusrif, maka jangan berlebihan ilmani di dalam memakai air. Jadi jangan berlebihan, yang penting sudah terbasahi itu sudah sah, tidak usah terlalu banyak air. Jadi Nabi sendiri sudah 1400 tahun yang lalu mengajarkan supaya tidak banyak-banyak pakai air. Apalagi di masjid. Tapi kan airnya banyak Pak Ustaz. Air banyak. Terus sampai yang pikir itu saja gitu, air tidak pakai ekstrim. Mana lagi bangun madrasah lagi. Mana bangunan belum selesai lagi. Mana yang menyumbang masih jarang lagi. Mana yang narikin sumbangan sudah capek lagi. Capek-capek, hanya banyak banget sudah izin RT, RW, kelurahan, camat. Begitu sudah semuanya ngasihnya 2.000 rupiah. Ya nggak apa-apa sih, boleh, cuma ya nggak banget amat gitu. 2.000 rupiah aja kok pakai nanya RT, RW segala macam. Faidah farogta, maka apabila telah selesai siapa engkau min dari bersuci, faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Faqra, maka bacalah oleh kamu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maksudnya surah Al-Qadar. Di sini tidak dijelaskan fungsinya buat apa. Nanti kok menyuruh Sayyidina Ali seperti itu. Pernah saya sampaikan. Jadi ini surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar ini juga pernah dibaca oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dalam rangka untuk supaya anak yang kita bacakan ayat itu di telinga kanan dan telinga kirinya itu ditakdirkan oleh Allah tidak akan berbuat zina seumur hidupnya. Satu, jika dibaca setelah wudhu, maka kita akan terjaga kesuciannya dari perbuatan dosa besar, terutama zina. Allah akan menjaga. Bagaimana Ustaz kalau anak sudah terlanjur gede? Waktu lahir dulu nggak dibacain itu. Sekarang pun tidak terlambat. Kalau sampai selesai wudhu, baca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai selesai akhir surah. Ditiupkan di telinga kanan dan kiri anak kita supaya anak kita terjaga seumur hidupnya, tidak akan pernah berbuat zina. Gitu kan? Dari mana? Ini jelas Kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali. Astagfirullah. Maksudnya ganti apa? Padahal kalau ibunya ngajar nggak pernah mandi juga. Memang susah jadi abah datang itu susah. Abahnya datang anaknya perempuan itu. Bagaimana sih?
bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hafal kan? Pokoknya tengah apa? Inna anzalna apa ya? Inna anzalnahu fi lailatul. Sakit ada yang hafalan itu sama ya. Terus kalau berani buku senang kuat. Min ba'di ghusl qadamaini, setelah mencuci kedua kaki. Asra marratin, sebanyak 10 kali. Jadi wudu itu yang terakhir dibasuh apa? Kaki. Setelah kaki, kanan dulu begini dulu. Nah, kaki kanan terus kaki kiri. Setelah dicuci kaki kanan kaki kiri, selesai itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau di sini Sayyidina Ali diwasiati oleh Kanjeng Nabi suruh membaca 10 kali. Tapi dalam beberapa ulama memerintahkan tidak mesti 10. Saya pernah dapat ijazah cuma membaca 3 kali. Saya pernah juga ketemu sama Kiai Hambali disuruh membacanya 7 kali. Waktu itu saya belum punya anak, karena belum punya istri. Saat itu saya baca buat diri saya sendiri. Tujuannya buat apa? Kawin lagi. Orang sebelum punya istri kok kawin lagi, ngawur ya. Dia ngomong kawin lagi ini. Ya tujuannya supaya kita terjaga dari berbuat zina seumur hidup kita. Tapi di sini berbeda tujuannya. Min ba'di ghusl qadamaini, setelah mencuci kedua telapak kaki. Asra marratin, sebanyak 10 kali. Yufarriju, maka Allah akan melapangkan. Yufarriju, maka akan melapangkan siapa? Allahu Allah. Yufarriju, maka akan melapangkan siapa? Allahu Allah. Hammaka, akan kegalauanmu. Galau itu apa? Hammaka, akan kesuntukanmu, kegelisahanmu. Kalau sampai gelisah, sampai bingung, ya Allah, kantor tutup, khotbah Jumat berhenti, majelis taklim, Baitul Muharramnya ya berani. Ini bahkan ketua masjid sama ketua pembangunan madrasahnya nekat aja. Ketua masjid pinginnya supaya tetap berjalan kegiatan, ketua pembangunan madrasah Ustaz Asep kepinginnya disuarakan bahwa madrasah masih banyak butuh dana. Nekat kita. Mana tadi? Min ba'di ghusl qadamaini, setelah mencuci dua telapak kaki, ma'asra marratin, sebanyak 10 kali. Yufarriju, maka akan melapangkan siapa? Allahu Allah. Hammaka, akan kegelisahanmu. Kegelisahanmu apapun kegelisahanmu. Kayak misalnya ada yang lagi jadi ketua panitia madrasah, nggak kelar-kelar nyari dana, susah banget. Baca ini setelah wudu 10 kali. Kalau misalnya lagi galau pengen supaya cepat dapat istri, ya baca ini 10 kali. Ini maksudnya bukan ayat nur itu ya, nur dari sebelah kanan saya. Ya Ali, wahai Ali. Ya kalau nggak begini ntar ngantuk sampean. Sama-sama ganteng, kok Nur juga ganteng, Ustaz Hasan juga ganteng, pasti dapatnya cantik. Amin. Ya iyalah, masa dapat ganteng juga. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta, apabila telah selesai siapa engkau minat taharati, dari bersuci, fakhudh, maka ambillah olehmu ma'an, akan air, wamsah biyadaika, wamsah, dan usapkanlah biyadaika, dengan kedua telapak tanganmu, raqabatak, akan lehermu. Ini air, usapkan sini.
bid'ah ya. Ini wasiat nih. Bid'ah ya. Wah, itu bid'ah. Lanjut. Wakul dan ucapkanlah, wakul dan bacalah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu selesai ya, baca tadi, ambil air dikit, basah, usapkan di leher, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma dzur ila al-ard, kemudian lihatlah ke bumi. Jangan ngomong ini jelas ya, ke bumi ini baca ucapkan di leher, lihat ke bumi. Ya, ke bumi maksudnya nunduk. Iya, saya lihat ke bumi mengarah ke bawah, bukan lihat sana. Pas kebetulan itu di lantai 2 kan adanya keran, penting ada ke bawah. Waqul dan bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Tumangdur ilal ardi wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasulih. Waqul dan bacalah asyhadu anna muhammadan abduka wa rasulika. Ya, ini kan sekedar wasiat, ini sifatnya tidak wajib. Kalau mau baca monggo, dan sudah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa baca, jujur kalau yang ini saya belum baca. Ya, kalau yang baca Inna masih saya baca karena saya punya kepentingan di situ. Kalau dalam urusannya supaya menghilangkan kegalauan kita. Artinya kalau saya istiqomah membaca itu berarti saya lagi galau, gitu kira-kira. Ustaz kok galau? Galau itu kan gelisah antara lanjut atau udah. Kayak sebelah kanan saya. Udah ngomong bapak ya. Kayak kalau ngajar-ngajar begini. Kalau di sini ya semuanya keceplosan terus. Fa inna maka sesungguhnya man bermula siapa qala yang mengucapkan atau membaca siapa man hadza akan kalimat asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Fa inna man maka sesungguhnya man bermula barang siapa qala yang berkata siapa man hadza akan kalimat ini ghafar maka mengampuni siapa Allah lahu bagaimana kulla saghiratin setiap dosa-dosa kecil wa kabiratin dan dosa besar. Baca setelah wudu, cuci tanganmu lagi, tempelkan di lehermu ini belakang sambil baca ya. Asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Ya Ali wahai Ali, innal malaikata sesungguhnya malaikat yastaghfiruna mereka semuanya memohon ampun lil insani untuk manusia madama selama ala taharatin dia dalam kondisi suci walam yahdas dan tidak berhadas. Ini artinya suruh dawamul apa? Dawamul wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi musafir, terutama kalau malam, sampai kan malam tahun ini saya kan masih baru beberapa hari kakak pengantin baru Ustaz baru, jadi dia baru kenal alam goib selama ini. Sekarang dia baru menemukan ternyata wanita itu alam nyata.
Setelah Ustaz Geri kan tahunya wanita itu alam gaib gitu. Ternyata sekarang Ustaz Geri baru ternyata wanita itu alam nyata. Jadi nggak perlu lagi baca ayat kursi Ustaz Geri. Kalau ketemu wanita istrinya kali ini. Nah, itu sebaiknya wudhu dulu. Ya, biar suci. Habis wudhu sholat 2 rakaat. Habis sholat hajat 2 rakaat baca Yasin 7 kali. Biar anaknya nanti imannya kuat. Habis baca Yasin terus baca surah Muhammad. Biar nanti anaknya punya akhlak yang terpuji 7 kali. Habis itu baca surah Tabarak. Biar anaknya terakhir baca surah Waqiah supaya anaknya lahir kaya. Ada selesai itu ada subuh. Itu terserah, bukan anjuran Ustaz. Anjuran. Emang pakai begitu? Rahasia dong. Itu wudhu dulu. Nah terus bagaimana Pak Ustaz kalau habis wudhu kan kalau tidak mau kita kan kalau mau anuan kan bersentuhan sama istri. Gimana itu? Ada gunanya nggak boleh? Ada justru di dalam kitab Kifayatul Atqiyah Imam Ghazali selalu mewanti-wanti mengingatkan wudhulah kamu sebelum muasyarah bersama istrimu. Gitu. Batal nggak batal, ya nggak boleh kan untuk sholat. Itu pun mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki nggak apa-apa. Kalau Ustaz rahasia, saya punya mazhab juga, tapi mazhab saya aslinya Imam Syafi'i, gitu. Terus kalau Pak Ustaz aman, ya wudhu. Terus kan kita pegang, ya megang bagaimana nggak pegang? Emang kita nikah wajib. Tetap manfaatnya dan itu tertulis termasuk suci. Itu terutama yang belum nih, yang baru mau dikasih anak, yang masih proses membikin anak, jangan lupa wudhu dulu, gitu loh. Udah Joni pulang dari sini, bilang sama istri, ma wudhu dulu. Udah Joni wudhu dulu. Akhirnya istrinya diajarin suruh wudhu, tungguin. Jangan dibutuhin, orang masih hidup dibutuhin. Tuh, ya, boleh. Jadi orang yang wudhu itu tidak hilang kesuciannya ketika dia bersentuhan dengan istrinya, tetapi tetap tidak boleh mendirikan sholat dan hal-hal yang termasuk tidak diperkenankan dalam kondisi hadas. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Inna man qala maka bahwa sesungguhnya orang yang mengucapkan hada kalimat ini, ghafara maka mengampuni siapa Allah lahu bagaimana kulla shaghiratin setiap dosa-dosa kecil wa kabiratin dan dosa-dosa besar. Ya'ni wahai Sayyidina Ali, ya'ni wahai Ali, innal malaikata sesungguhnya malaikat yastaghfiruna memohonkan ampun siapa malaikat lil insani kepada manusia madama sepanjang manusia tersebut ala tahiratin dalam kondisi suci walam yahdas dan tidak berhadas. Jadi dalam wudhu ini bagian dari apa yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, dan ini juga bagian untuk menjaga diri kita supaya tidak kena virus. Ya Ali wahai Ali, mandi kasala barang siapa yang mandi yaumal jum'ati pada hari Jumat, ghafar maka mengampuni siapa Allah lahu bagiman ma bainal jum'ati ilal jum'ati antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah dzalika akan mandi Jumat itu sawaban sebagai pahala fi qabrihi di dalam kubur
Wasakula dan memperberat ala mizani di dalam timbangan kebaikannya. Ini rahasia. Jadi orang itu Pak, mandi Jumat itu dia diampuni dosanya dari Jumat saat itu ke Jumat berikutnya. Pentingnya mandi Jumat. Sampai di mana saja, kalau sampai bisa untuk mandi Jumat sebelum Jumat. Bahkan bukan hanya mandi Jumatnya yang berpahala, penyebab orang harus mandi saat itu. Maksudnya mandi junub sebelum sholat Jumat. Di Jumat pagi-pagi itu, tapi sholat duha. Kadang-kadang kan kalau saya mau mandi kan kalau nggak ada penyebabnya itu mandi juga alas-alasan, uga-ugaan. Apalagi pengantin baru bikin penyebab mandi dulu, akhirnya mandi junubnya sekalian mandi Jumat. Mandi Jumatnya itu mengampuni kita dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Penyebab mandi Jumatnya pahalanya berlipat-lipat. Beribadah, makanya kalau itu dari dulu saya bilangin, cepet nikah Ustaz, cepet nikah. Coba, kenapa? Supaya mandi Jumatnya tidak hanya sekedar mandi Jumat, tapi penyebab mandinya itu juga berpahala. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah zalika. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah zalika akan mandi Jumat itu sawaban sebagai pahala fi qabrihi di dalam kuburnya mah. Sampai pernah saya ceritakan orang di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam, yang megap-megap. Sebagaimana hadis Nabi, "Man mayyitu fil qabri illa kal gharidil mutakhawwis." Mayat di kuburan itu kondisinya tidak seperti apapun kecuali seperti orang yang tenggelam, yang megap-megap. Nah, ini kalau sampai wajib tiap mandi Jumat, hari Jumat sebelum Jumat dan mandi Jumat, setiap mandi dari Jumat mandi Jumat, maka di alam kuburnya nanti akan memperoleh pahala mandi Jumat itu. Wasakula dan memperberat alam mizanihi atas timbangan kebaikannya mah. Orang nanti itu dalam mahsyar itu yaumul hisab akan ditimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukan dia. Nah, orang yang mandi Jumat setiap hari Jumat itu timbangan amal kebaikannya ditambahi, diperberat. Berapa tambahannya? Tergantung seberapa istiqomah kamu mandi Jumatnya. Ya ani wahai ani, kita lanjutkan. Alaika tetap atas kamu bersiwaki untuk memakai siwak. Fafihi maka sesungguhnya bermula di dalam siwak itu arba'atu wa isruna, ada 24 fadilahnya. Fikih dalam urusan agama, wal badan dan dalam urusan kesehatan badan. Yang punya siwak, ya kalau di sini nggak ada nanti beli di Korea itu ada estimasi, itu ada jualan siwak. Kalau tak punya juga ya, mungkin ngomong ke aset. Aset kan saya lewat sana itu di Surur sebelah toko dikit ada toko Arab jual siwak juga. Kalau urusan sama saya ya saya terima, pesannya satu ter, dikit-dikit ngerjain saya doang. Ya Ali wahai Ali, alaika atas kamu bisolati untuk mendirikan sholat di awqatiha pada waktu-waktunya sholat. Karena maka sesungguhnya sholat pada waktunya itu rasul kulli fadilatin, biangnya setiap kebaikan fadilah. Jadi sholat pada waktunya itu adalah rasul kulli fadilatin, kepalanya setiap fadilah. Fadilah ini, fadilah ini, tapi sesungguhnya fadilah yang paling utama adalah orang yang sholat pada waktunya. Apapun fadilahnya ini tetap tidak bisa mengalahkan fadilah sholat pada waktu.
Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau ulama terkenal dan alim dan faqih di Hadramaut sana. Beliau juga yang menyusun kitab Ratibul Haddad. Beliau pernah mengadakan sebuah survei. Ternyata menurut ulama-ulama salafus saleh, hasil surveinya Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, orang yang su'ul Fatimah paling parah, menduduki paling pertama, yang paling banyak su'ul Fatimah adalah al-mutahawil bis-shalah, sembrono terhadap sholat. Itu terancam paling berisiko matinya su'ul Fatimah. Naudzubillah. Itu diterangkan dalam kitab Sabilul Intikar wal I'tibar yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya, jangan bertambah hanya dengan alarm. Alarm itu kalau salah setting, Pak, meskipun kita pengen bangun jam 4:30, sudah kita setting, ternyata karena handphonenya habis baterai, nggak bunyi alarm. Wah, kadang-kadang alarmnya bunyi aja, orangnya juga dengar, tangannya berayap, melek dikit itu tentu mati tidur lagi. Gitu. Makanya selain pasang alarm handphone, pesen sama istri. Tapi istrinya nggak dablek. Kalau istrinya dablek juga, ya tidur dua-duanya banget. Makanya nyari istri itu yang nggak dablek. Kalau udah terlanjur bagaimana Pak Ustaz? Terserah kamu. Aku mau ngomong nggak berani. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Wasanamu ibadatin dan apa ya? Wasanamu ibadatin dan wasanamu ibadatin itu artinya apa ya? Punuk apa ya? Punuk ontanya lah. Iya, pokoknya seutama-utamanya ibadah. Pak, kalau diterjemahkan secara harfiah, punuk itu mosok punuk, ya istilah pokoknya seutama-utamanya ibadah itu adalah sholat pada waktunya. Nah, sampai situ ada pertanyaan, monggo silakan. Untuk masalah mandi Jumat itu berlaku nggak malah yang tadi itu ketika mandinya itu setelah apa? Setelah Jumat. Enggak. Karena sesungguhnya menurut mazhab Imam Syafi'i yang dimaksud dengan mandi Jumat adalah qubailal qiyamil khatib 'ala mimbar, sebelum khatib naik mimbar. Berlaku juga karena sesungguhnya perempuan memang tidak wajib Jumatan, tapi boleh Jumatan. Kalau nggak Jumatan ya nggak apa-apa perempuan. Kalau laki-laki nggak sholat Jumat berarti dia perempuan. Ada lagi? Apa dah? Masalah doa setelah mandinya apa yang baca? Apakah baca dua-duanya atau kita boleh milih? Ini ada apa kalau hari hujan? Nah, kalau ada hujan apa doanya? Allahumma shayban lana. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat untuk kita. Oh, saya takut hujan yang bermanfaat. Nah, kali Nasi. Ini langsung. oh, alhamdulillah. Pak Asep nggak ngomong dari tadi. Coba kalau dari tadi ngomong, saya nggak makan dulu. Apalagi? Ini kayak kalau ditanya masalah doa habis subuh.
kita kan ini membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sampai selesai. Apakah wasiat ini hanya dikhususkan untuk Sayyidina Ali? Terus kita yang umum cukup dengan membaca yang tadi? Di dalam hal-hal yang bersifat hadis, baik itu hadis yang bersifat ditujukan kepada Sayyidina Ali maupun hadis yang tidak ditujukan kepada seseorang, sifatnya sama. Hanya perbedaannya, sekali lagi di awal pengajian kitab ini saya sampaikan, ini kitab akhlak tasawuf. Mampu level ini, capailah level ini. Nggak mampu, kerjakanlah yang sudah kita kerjakan. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu juga ada hadisnya. Cuma ini spesifik disampaikan kepada Sayyidina Ali berupa wasiat. Boleh kita ikuti, tetapi juga tidak wajib. Kayak gitu. Silakan. Cuma kalau untuk hal-hal yang bersifat spesifik khusus, boleh ini dijalankan. Contoh, jika sampean ada kelupaan saat anak lahir, tidak membacakan inna anzalna, kemudian sekarang baru ingat, maka boleh dibaca setelah itu, baca inna anzalna. Kalau yang di bawahnya kan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu kan memang sudah ada di dalam kaitan Quran itu yang selama ini kita akan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Fadilahnya sama untuk yang menghadap ke bawah. Ada lain? Kalau kita sudah membaca surat Al-Qadar tadi, perlu membaca yang tasahud seperti biasanya apa? Saran saya sih, karena tujuannya berbeda, maka kalau sampai baca inna anzalna sampai selesai, kemudian sampai masih ada kesempatan waktu untuk membaca tasyahud syahadatain, kemudian berdoa Allahumma ja'alni minal tawwabin, enggak apa-apa, dilanjutkan saja. Cuma untuk ketika kita sedang tidak diisyaratkan saja, mudah-mudahan bacaan tersebut kayak gitu. Tidak apa-apa dibaca dua-duanya atau salah satu di antara keduanya. Dua-duanya bersifat sunnah karena dua-duanya juga ada hadisnya. Ada lagi? Dikit lagi. Ya Ali wahai Ali, kamanna berangan-angan siapa Jibril. Di sini tamanna ya. Tamanna itu bukan tarotsi, artinya angan-angan yang tidak mungkin, tapi berangan-angan, andai-andai. Kalau tarotsi itu berharap sesuatu yang mungkin terjadi, roja. Kalau tamanna itu memang berangan-angan yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Tamanna berangan-angan siapa Jibril, malaikat Jibril, ayatuna akan hendaknya jadi siapa Jibril min bani Adam, dari keturunan Nabi Adam, bisa berakhir solid dengan alasan 7 perkara. Jadi Jibril itu pernah berangan-angan pengen jadi manusia. As-shalawatil khamsi ma'al imami, yang pertama sholat 5 waktu beserta dengan imam. Pengen malaikat Jibril ini lihat manusia kok sholat bareng, ada imamnya. Makanya kalau
Jangan istrimu yang bangunin kamu, nggak yang sholat nanti. Tapi bangunkan istrimu, kepok-kepok sholat. Kalau nggak tungguin istrimu sholat, harus sabar memang, harus sabar banget. Sampeyan itu kalau mau nunggu jadi imam makmumnya istrimu, itu ekstra sabarnya 7 kali lipat. Ya Bu? Ya Bu? Kenapa? Karena di kamar mandinya aja 1 jam. Habis dari kamar mandi pakai dandan. Orang perempuan pakai kita, kalau kita mah sholat udah yang penting selesai untuk Allah, Allahu Akbar, nggak pakai segala macam bedak lah, pakai celak mata, lipstick segala macam enggak. Kalau perempuan kan mau kenanya aja lama, harus sabar. Pokoknya, tetapi disitulah keberkahan orang berumah tangga. Iya, harus sabar menanti. Saya tanya sama ibu-ibu tanya sama istri saya. Saya di rumah, saya nggak akan sholat kalau istri saya belum siap. Ya Rin, sholat di sini enggak, saya nggak mau masuk surga sendirian. Kalau saya masuk surga, saya harus masuk surga bersama istri saya. Kayak gitu. Saya tungguin. Terus saya kalau pokoknya saya tungguin. Kenapa? Buat apa sampai berumah tangga suami istri katanya sekian kata sampai pengen masuk surga sendirian? Istri juga berapa? Buat apa? Gitu. Kan orang Jawa bilang itu kan surga dulu neraka kantuk. Orang perempuan itu akhiri, sekarang udah gak pakai A ya, Mas. Orang perempuan itu kalau kita biarkan terus, dia akan belok. Karena kan kata Ustaz Asep, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Istrinya Aak Geri itu tercipta dari tulang rusuknya Aak Geri yang bengkok. Cuma saya nggak tahu nih, Ustaz Geri tulang rusuknya yang bilang ada berapa? 2. Ya. Oh, parah. Berani sekarang ya? Hebat. Kalah Ustaz Asep. Jangan A. Aturnya. Boleh ya? Tak ada. Siapa yang bilang poligami sunnah? PA, nggak ada. Jadi sejauh kita masih bisa untuk bertahan 1 istri, cukuplah. Saran saya. Ya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang kemudian mengambil keputusan poligami justru tidak bisa menerapkan, membimbing, mengayomi, melindungi istrinya. Padahal peran seorang suami itu adalah membimbing, mendidik, melindungi, mengayomi istrinya, termasuk ngajak sholat jamaah. Gitu. Oh, ngajarin istri sholat jamaah itu kalau di awal-awal Pak berat Pak. Ada kita bangunin mama, tolong, ada masuk surga. Enggak, saya nggak akan masuk surga duluan. Saya pengen masuk surga bersama istri saya. Saya nggak mau masuk surga sendirian. Saya harus masuk surga bersama istri saya. Gitu. Pak Pranoto mulai aja istrinya sholat jamaah. Kalau pas kebetulan nggak bisa ke masjid misalnya, sholat di rumah gitu. Oh tapi bacaan Quran istri saya lebih fasih ketimbang saya. Nggak penting lah, tetap aja suami yang jadi imam. Sebab kalau istri yang jadi imam, urusannya nggak sampai selesai sholatnya. Kenapa? Inna ala fa'lil berhadis syaitan. Karena sesungguhnya di belakang pantat perempuan itu ada setannya. Maksudnya orang laki itu sudah tergoda sudah lihat pantat perempuan. Kalau tua-tua mau gitu aja. Ya, meskipun sang istri jauh lebih fasih bacaan ketimbang kita, tetap kita yang jadi imam. Yang penting sah. Maupun ahad setiap sholat sudah gak apa-apa. Walaupun dua-duanya ahad Ustaz, nggak apa-apa.
dengan ulama. Jadi sampean-sampean itu kalau Habib ngajar datang, sampean paham nggak paham, itu malaikat melihat ini. Enaknya di manusia bisa kumpul-kumpul dengan ulamanya. Gitu. Abu Naufal datang, sampai melihat wajahnya saja itu sudah berpahala. Jadi malaikat iri dalam hal perkara yang kedua, iri melihat orang-orang bisa kumpul dengan ulamanya. Artinya kita ini diingatkan oleh Kanjeng Nabi melalui wasiatnya kepada Sayyidina Ali. Yang pertama, malaikat aja iri supaya orang sholat bisa dengan imam. Padahal malaikat kan nggak bisa sholat sama imam. Yang kedua, kumpul dengan ulama. Lihat manusia kumpul-kumpul sama ulama, senang malaikat ini. Wa'iyadatil maliki dan menjenguk orang sakit. Ini malaikat iri kalau ada orang sakit, manusia butuh nengokin orang sakit. Kalau sakitnya bukan COVID, kalau sakitnya COVID kan gak boleh nama Pak Ustaz Kete. Gak boleh masuk kan. Tapi alhamdulillah sehat semua Ustaz ya. Alhamdulillah. Wa tasyi'il jenazah dan pemulasaraan jenazah. Malaikat juga iri lihat manusia itu ngurusi jenazah orang yang meninggal, dari mulai mandikan, mengkafani, memakamkan, mulai mensolatkan, memakamkan, begitu kompak manusia. Makanya sangat disunahkan kita ini kalau ada orang yang sakit yang memang tidak tahu sakit, jenguklah orang sakit. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka lihatlah sudah ada yang ngurusi. Di masjid kita sudah ya, sudah ada tugasnya. Belum. Penyelenggaraan jenazah. Belum. Masih bantuan BJP. Masih bantuan. Nah, nanti coba sampean cari orang-orang yang menurut sampean kompetennya ada untuk ngurusi jenazah. Nanti kita undang orang untuk kasih tutorial bagaimana ngurusi jenazah. Ya. Nah, sampaikan bahwa ini dikumpulkan. Saya kalau nggak ada orang yang pakai kalau ada orang yang pakai mbah, biar merasa tua gitu. Kalau merasa muda terus kerong. Wasakil mani dan memberi minum. Jadi memberi minum itu pahalanya banyak Pak. Malaikat itu iri lihat orang minum. Saya tuh alhamdulillah selama Masjid Baitul Muharram ini berdiri, itu teman-teman ngerti semua. Asal ustaznya datang nggak bawa air minum, pasti dikasih air minum. Dia ngasih air minum, subhanallah. Malaikat senang lihat orang yang ngasih air minum kepada orang lain. 1 jam 15 menit. Nah, masa sih? 2 jam lagi. Dibagi tahu. Wasulhi bainal isnaini dan mendamaikan di antara kedua insan atau kedua pihak. Jika manusia melihat ada orang yang berseteru, si A si B berantem, atau si A si B musuhan bertahun-tahun tidak bersama, atau si A si B saling benci, maka yang terbaik adalah orang yang mampu mendamaikan kedua orang. Saya pernah cerita di Kedoya dulu, ada seorang ustaz dengan seorang RT. Itu pernah saya bohong. Saya datang ke ustaz, saya bilang, Ustaz, sebenarnya RT itu pengen banget minta maaf sama ustaz, cuma malu. Pengen, dia rasa salah. Dia maunya ketemu di rumah saya Ustaz. Kalau besok malam Ustaz bisa, Ustaz ke rumah saya aja. Nanti RT saya kasih tahu biar dia datang langsung sungguh minta maaf. Ke rumah RT itu saya bilang, Pak RT, Ustaz itu sebenarnya sudah merasa bersalah. Dia kepengen minta maaf. Cuma dia malu. Kalau di sini
Kalau mau di rumah saya aja, nanti saya telepon Ustaz itu, nanti kalau sudah datang, kalau mau Pak RT duluan, biar kalau Ustaz datang langsung minta maaf sama Pak RT. Siap Ustaz. Pak RT itu kan malam itu datang, nyaris sekarang di jalan masih nggak mau teguran. Sampai rumah saya duduk, kemudian sudahlah, tunggu apa lagi? Toh saya tahu hati kalian masing-masing ingin minta maaf. Buat apa kalian minta janji mari kalau nggak mau bermaafan? Akhirnya berjabatan peluk-pelukan minta maaf. Padahal nggak ada pesanan apa-apa dari RT, juga dari Ustaz. Itu inisiatif saya aja. Biar mau ampun, boleh begitu, bohong dikit. Habis nggak kelar-kelar, 9 tahun saya di situ masih ada musuhan. Mau sampai kapan? Alhamdulillah akhirnya akur. Allah yarham, sekarang dua-duanya sudah meninggal dunia dalam kondisi sudah akur. Jadi islahu bainan nas itu perlu. Wa ikramil jari, kan memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu bagian yang disenangi oleh malaikat dan diiringi oleh malaikat. Makanya begitu ada tamu, ada ustaz, ada ustaz, kamu langsung dikasih air. Semampunya, mampunya air ya air itu. Kalau mampunya nanti ada nasi ya nasi, biar ustaz temukan begitu. Wal yatim, dan memuliakan anak yatim. Kita udah punya ya, selama ini kita beberapa kali. Fahris, maka peliharalah ala dzalika, akan perkara-perkara tersebut. Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali supaya hal-hal yang membuat diri malaikat Jibril sampai kepingin jadi manusia tadi. Yang pertama, sholat 5 waktu bersama imam. Yang kedua, duduk bersama di majelis ulama. Majelis ulama maksudnya majelis kajian, majelis ilmu. Kemudian jenguk orang sakit, kemudian menyelenggarakan jenazah, kemudian ngasih minum orang lain, kemudian mendamaikan dua kubu yang berseteru, dan yang terakhir ikramil jar wal yatim, memuliakan tamu dan anak yatim. Fahris ala dzalika, maka peliharalah 7 perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kasih tahu saya supaya nanti saya tidak lupa sampai kepada hal-hal yang membuat malaikat ini pengen jadi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bapak-bapak dan saudara sekalian, kali ini saya mohon Ustaz Hasan Pasasi untuk membaca doa. Ayo, doanya orang yang terberini itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sungkan untuk membaca beberapa amalan guru saya. Jadi beliau ini yang mengajarkan saya ceramah, beliau namanya Ikam Sasbe. Terus mengajarkan pendidikan kepada Ustaz Sokan juga. Jadi Ustaz Sokan bisa ceramah karena beliau. Dan beliau juga yang mengajarkan saya, insya Allah untuk menambah istri nanti. Dalam melihat saya berterima kasih bisa berada di tengah-tengah majlis yang kami katakan bisa membuat cemburu para malaikat. Saya datang jauh dari Jakarta Barat, saya mampir ke majlis karena melihat status beliau. Mudah-mudahan
ini akan menjadi keberkahan buat saya pribadi dan buat kita semua. Sebab kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang jalan ke majelis ilmu, sahala seperti membalau, maka benar-benar akan dimudahkan oleh Allah tariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kehormatan saya disuruh memimpin doa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya, diberikan keselamatan oleh Allah dari bahaya COVID-19 ini, dan juga kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam majelis taklim ini, dan mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang mampu mengucapkan akhir hayat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak kita yang saleh dan salehah, serta Allah menjadikan kita wafat husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man wasala as-salih wa ala man nawayna biqada'i hajatina wa bi husnil maqasid hawaijina wal akhirah syai'ulillah min syai'il fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim, wa'afana ya Karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal faraj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من اهل الطاعه والاستقامه ومن ذوي العلوم النافعه واخلاق الكريم الرافعه ودرجه العاليه والعظيم مقام محمودا يا ربنا يا الهنا يا كريم. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih Ustaz Hasan. Ustaz Hasan ini setelah sama Soleh dan mana-mana juga Ustaz Soleh, dan orang cenderung bilang saudara kembarnya Soleh, padahal beda bapak kayak gitu. Karena memang dari pondoknya dulu seperti itu sampai keluar dakwah di mana-mana juga baru sama Ustaz Soleh. Beliau beberapa kali di televisi Facebooker beberapa kali di Facebooker. Jadi saya ini kadang-kadang berpikir begini, saya ini gurunya, saya ngajar beliau masih baru masuk, masih cepet, masih kapan nangis, kemudian itu doyan juga, masih cengeng-cengeng, sekarang udah pada sukses, gitu ya. Dulu nggak ganteng, jelek-jelek, gitu. Dari mulai jelek sampai ganteng, saya dari dulu gini-gini aja kapan gantengnya, gitu ya. Terima kasih Ustaz Hasan dan bapak-bapak sekalian. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan berkah selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah memaparkan kajian yang mengenai nasihat-nasihat terima yang disampaikan kepada seluruh Nabi. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa kita amalkan